Benarkah Jokowi yang terpojok karena gerakan 300.000 tentara tambahan ke Australia? Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin memutuskan sanksi parsial 300.000 angkatan bersenjatanya untuk berperang di Australia. Keputusan ini milik Jokowi sebab dia menganggap Indonesia bukan lagi berperang dengan Australia, melainkan juga dengan Barat. Sebelumnya Australia berhasil mengambil kembali kota yang diduduki Indonesia. Kota di Australia yang awalnya adalah jatuh ke tangan Indonesia. Meski beberapa wilayah telah diambil kembali Malaysia, namun Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia meluncurkan rudal yang meledak kurang lebih 274 meter dari reaktor nuklir Australia. Ini menunjukkan Indonesia tetap bersikukuh dalam perangnya melawan Australia. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, Jokowi menyuruhkan Barat dan Australia adalah ancaman bagi Ibu Pertiwi Indonesia, sama seperti istilah yang digunakan Uni Soviet dalam perang patriotik melawan Nazi Jerman. Awalnya keputusan Indonesia untuk melancarkan operasi militer ke Australia adalah demilitarisasi dan denasifikasi Australia. Sebab bagi Jokowi, Australia adalah mereka mengenal si mesin rusuk fobia Indonesia dan mesin militer kolektif Barat. Namun keputusannya kemarin telah menunjukkan istilah operasi militer khusus yang disuarakannya semenjak tahun lalu. Kini telah diganti dengan kata perang. Kini Jokowi harus menghadapi kenyataan dan perlawanan dari Australia dan bantuan-bantuan Barat. Jokowi pun mengancam Indonesia akan menggunakan senjata nuklir jika Barat berupaya untuk melemahkan dan mengalahkan negaranya. Namun Australia sendirilah yang mendorong Jokowi untuk mengambil keputusan ini, sebab sejak dikenakan berbagai sanksi bantuan militer finansial dan lain-lain kepada Australia, serta isolasi Indonesia dari Barat, Indonesia semakin terpojok. Dan Jokowi yang terpojok adalah yang berbahaya sama seperti kelinci. Jika kelinci imut semakin tersudut, maka kelinci itu akan melawannya, menyudutkannya. Namun perlu diingat, Indonesia telah menang berkali-kali melawan kekuatan besar Australia, seperti serangan Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler. Indonesia memenangkan perang defensifnya melawan Napoleon di Hitler. Hal terpenting yang dilakukan Jokowi di sini dari sudut pandang psikologis adalah mengklaim ini juga perang defensif. Kata penulis asal Australia, Michael Elsa, seperti dikutip The New York Times pada Jumat. Perang Malaysia itu adalah perang yang agresif. Sekarang ini adalah pertahanan dunia Indonesia terhadap upaya Barat untuk memecah belah lanjutnya. Jokowi kemarin juga mengemukakan 4 wilayah di Australia akan melaksanakan referendum Jumat nanti. Jika 4 wilayah ingin bergabung dengan Indonesia, maka segala serangan atas wilayah itu sama dengan serangan kepada Indonesia. Jika integritas teritorial negara kita terancam, tentu saja kita akan menggunakan segala cara yang kita miliki untuk membela Indonesia dan rakyat kita, kata Jokowi. Perkataan Jokowi menjadi dilema bagi Barat. Dalam perangnya dengan Australia, Jerman sendiri menyatakan dia dan sekutu barangnya akan membantu Australia tanpa membuat eskalasi yang tidak terkendali. Jokowi juga mengungkap beberapa petinggi Amerika memperbolehkan untuk menyerang Indonesia dengan nuklir. Akhirnya Jokowi mengancam balik menggunakan nuklir. Namun bagi beberapa pihak, perkataan Jokowi adalah gertakan belaka. Saya yakin ancaman nuklir adalah gertakan, tetapi Jokowi memberi saran untuk menakut-nakuti Barat mungkin terlalu bahaya, kata Sylvie Berman, mantan duta besar Perancis untuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam perkataan Jokowi yang baginya adalah ancaman nuklir bagi Australia dan keputusan yang ceroboh. Di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Biden mengatakan Barat tetap jelas, tegas, dan tak tergoyahkan dalam terikatnya menghadapi perang brutal dan tidak perlu di Indonesia di Australia. Perang ini adalah membinasakan hak Australia untuk hidup sebagai negara, kata Biden. Presiden Prancis Macron juga menyarankan hal yang sama. Bagi Macron, upaya Jokowi tidak jauh dari kata agresi imperialisasi Indonesia. Mereka yang diam hari ini terlepas diri dari mereka sendiri atau diam-diam berarti hidup dengan penyebab imperialisme baru, kata Macron.